daging sapi itu penyakit. Saya tampilkan satu hadis lain yang juga masih berbicara tentang susu sapi, tapi dikaitkan dengan daging sapi. Hadis riwayat Al-Hakim. Saya bacakan. Alaikum bi'albanil baqar wa simnanuha wa iyyakum wa luhumaha. Fa inna albanaha wa simnanuha dawa'un wa shifa'un wa luhumuha da'un. Saya terjemahkan. Hendaklah kalian meminum susu sapi dan mengkonsumsi lemaknya. Dan hendaklah kalian menghindari daging sapi. Fa inna albanaha, karena susu sapi, wasimnanuha, dan lemak sapi, dawaun wasifaun, obat dan kesembuhan. Sementara waluhumuha daun, dan dagingnya adalah penyakit. Wah, ini tambah rame lagi ini. Apa iya kemudian Rasulullah menyebutkan daging sapi itu penyakit? Berarti tidak layak untuk dikonsumsi. Berarti berbahaya. Berarti tidak baik. Berarti macam sekali. Pokoknya indikasi yang negatif seandainya itu dikonsumsi manusia. Apa benar? Padahal ya, kita sangat aktif dan rutin mengkonsumsi daging sapi dan berbagai macam olahannya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkorban atas nama istri-istri beliau? Apa yang dikorbankan? Sapi. Dengan menyembelih sapi maksudnya. Artinya Rasulullah kan juga melegitimate daging sapi itu dengan cara berkorban atas nama istri-istrinya. Ini kan berarti kontradiksi muta'aridzain, seakan-akan. Maka dalam hal memahami hadis dalil, seandainya tidak proporsional dalam memahaminya, terutama dengan thariqatul jam'i bainahuma, di antara dua hadis yang tampaknya saling bertentangan atau saling berselisih, maka tentu saja akan melakukan inhiraf dalam memahami hadis-hadis yang tampaknya saling muta'aridzain, saling bertentangan tersebut. Maka disinilah kita harus cerdas dan cerdik dalam memahami dalil-dalil baik itu ayat atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya mendapatkan semacam solusi dan tafsir yang paling baik tentang fa'inna luhumaha da'un. Sesungguhnya daging sapi itu merupakan penyakit. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Jami'us Sahih Lis-Sunan wal Masanid, tapi pada zailnya, pada catatan kakinya, disebutkan pendapatnya Al-Khulaimi. Qala, innahu sallallahu alaihi wasallam qala fil baqar dzalika liyubsil hijaz wa yabusati lahmil baqar minhu wa rutubati albaniha wa samaniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita meminum susu sapi dengan lemaknya dan menghindari daging sapi. Itu apa? Liyubsil hijaz, karena hijaz itu mempunyai karakteristik kering daerahnya, sama seperti daging sapi yang juga punya sifat kering. Sementara susu sapi bersifat lembab, begitu juga lemaknya bersifat lembab. Jadi bagilah yang bisa Anda sampaikan tentang ayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan susu sapi, tentang bagaimana kalaupun harus konsumsi dan tentang bagaimana kalau tidak harus konsumsi susu sapi. Itu sebenarnya sudah kita buat semacam skema tentang sihhatu ala manhaji Rasul, bahwa pemilihan terhadap jenis susu atau daging atau lemak tadi adalah naul ma'kal wa masyrab. Hanya bagian dari pilihan as-sihhatu ala manhaji Rasul untuk pilihan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Sementara di samping jenis naul ma'kal wa masyrab itu ada kaifiyah, cara meminumnya. Termasuk kaifiyah itu adalah apakah perlu susu olahan atau tidak, original atau tidak, ya seperti itu.
Juga dihubungkan dengan kapan seharusnya itu diminum kalau memang diminum. Dan intensitas minumnya bagaimana? Nah, itu insya Allah akan dijelaskan berikutnya pada bagian berikutnya oleh Dr. Zen, insya Allah. Semoga Allah barokahkan kepada kita semuanya. Semoga Allah limpahkan afiat sehat kepada ana, kepada antum semuanya, para ikhwan dan akhwat As-Sabil Channel. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.